Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Veryjet Official. Kali ini kita berbeda topik. Kita akan membahas tentang pemilu. Pemilu 2024. Pemilu yang sangat kompleks karena tahapannya begitu panjang. Saya bercerita dari sisi petugas KPPS. Jadi sebelum saya berbicara, saya dilengkapi dengan ini. Ini ID tugas saya. Dan sebelum bertugas teman-teman, kita itu semua dapat bimbingan dari PPS maupun PPK kecamatan. Kita semua mendapatkan bimbingan dan kita mendapatkan buku ini. Pelaksanaan taktik. Jadi kita di dalamnya itu sudah ada aturan dan begitu juga dengan sanksinya bila mana terjadi ABCDE. Jadi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyelesaian. Apakah semua ini sudah sempurna? Saya nyatakan belum. Kenapa demikian? Karena begitu kompleksnya di lapangan. Saya mau bercerita tentang awal saja. Kami ke TPS, semua petugas yang isinya 7 orang, petugas KPPS, 2 orang Lidmas, dan 1 PTPS dari Bawaslu. Kami datang di jam pertama, yaitu kami berkumpul sekitar jam 6 atau setengah 6 begitulah, kurang lebih. Kita mempersiapkan semuanya. Kemudian saksi dari DPRD, saksi dari Presiden, dari DPR RI. Ketika sudah, kita mulai acara. Terselenggaralah itu. Jadi bagaimana mungkin ada kecurangan di dalamnya? Karena di sana ada 2 barier. Yang pertama itu ada PTPS dari Bawaslu. Yang kedua ada saksi. Bagaimana caranya? Bisa bermain, bisa curang, kalau semuanya kompak. Begitu rule gamenya. Yang perlu teman-teman tahu di sini, semua petugas yang ada di dalamnya, karena saya termasuk di dalamnya, hanya berpikir cepat selesai, cepat pulang dan istirahat. Hanya itu yang ada di kepala kami semua. Nggak ada kepikiran sedikit pun curang. Bagaimana curang? Saksinya ada di dalam sana. Petugas pengawasnya ada di dalam sana. Dan kami semua bersinergi untuk menjaga kelancaran pemungutan suara tersebut. Kami saja yang lancar. Pulang ke rumah itu setengah 5 pagi. Bayangkan kerja dari jam 6 sampai ketemu jam setengah 5 pagi. Apakah itu hanya berlaku untuk KPPS saja? Tidak. Saksi juga pulangnya sama. Petugas PTPS dari Bawaslu juga sama. Dan apakah itu saja dampaknya? Tidak, teman-teman. Petugas KPPS yang memiliki istri ataupun suami, yang istrinya bertugas, suaminya menemani, melihatnya dari kejauhan,
Begitu juga saksi yang masih muda, orang tuanya menemani. Kok sekarang ada wacana pemilu ini syarat dengan kecurangan? Kalau memang ada kecurangan, ya dibuktikan. Karena setelah pemungutan suara selesai, akan ada rekapitulasi lagi di kecamatan. Dicek lagi apakah datanya sama C1 yang dipegang saksi dengan yang telah ada di kecamatan tersebut. Dicocokin lagi. Bariernya begitu panjang. Lalu ada pertanyaan, gimana dengan Sirekap yang rancu? Logika sederhananya saja. Sirekap itu bukan terpisah dari petugas KPPS, tapi di dalam petugas KPPS. Bayangkan, dari pagi hingga petang, wajarkah bila terjadi kesalahan di dalamnya? Mungkin saja. Toh karena itu bukan acuannya Sirekap itu. Acuannya tetap penghitungannya langsung. Yang dicek secara manual. Hanya alat bantu saja. Logika sederhananya, ketika orang bekerja terlalu panjang durasi waktunya, kantuk sudah pasti, tingkat konsentrasinya sudah otomatis rendah. Dan KPU sendiri sudah minta maaf atas itu semua. Yang perlu kita perdebatkan adalah hasil dari rekapitulasi tersebut. Apakah melenceng dari C1 yang sudah diberikan kepada saksi-saksi? Seperti itu. Lalu ada dari salah satu calon presiden dan wakil presiden mengatakan ini anomali. Karena suara dia kecil, suara partainya besar. Pemilihan presiden dan pemilihan DPR itu kan pemilihan yang berbeda. Sosoknya juga berbeda. Kan boleh kan memilih caleg tapi presidennya beda, nggak dari satu partai. Kan tidak dilarang. Seperti itu loh. Jadi cukuplah. Harusnya dalam game, ketika kalah, akuilah kekalahan. Kalau Anda kesatria. Dan ketika Anda menang, jangan merendahkan lawan Anda. Kan seperti itu. Pemilu ini sudah begitu panjang. Memakan waktu yang lama. Begitu. Kemudian bukan hanya petugas KPPS, tapi bagian dari keluarga KPPS itu juga ikut. Saksi juga begitu. Bahkan ada yang sampai meninggal. Saya rasa terlalu zolim untuk Anda mengatakan ini kecurangan, ini tersistem. Coba Anda rasakan seperti apa yang kami rasakan. Dengan secara tidak langsung Anda menuduh kami. Saya jamin, kalau ada yang bermain-main di sana, mereka itu orang bodoh. Kenapa saya katakan orang bodoh? Pekerjaan ini gajinya nggak besar. Itu hanya sumbangsi kita untuk negara ini. Jangan dihitung gajinya.
Kalau sampai ada orang yang mau bermain di dalamnya, otomatis dia nggak akan pulang. Dia akan lama pulangnya. Karena akan ada banyak kegaduhan di dalam situ. Terutama untuk caleg. Dari sana aja udah bisa kita gambarkan. Setiap caleg memiliki saksi di tempat. Itu sudah cukup. Kalau mereka berani bermain di sana, mereka adalah orang-orang bodoh. Dan siap tidak pulang, dan siap diadili, dan itu ada hukumnya. Jadi saya harap video kali ini sedikit menyegarkan cara berpikir untuk masyarakat. Janganlah gampang diadu domba, janganlah gampang dihasut, janganlah gampang mengambil keputusan. Berpikirlah dengan bijak, dengan akal sehat. Maka jawaban yang Anda temukan dalam diri Anda akan jauh lebih baik. Cukup sekian video kali ini. Salam sehat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.